Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 221 dengan tema pernikahan lelaki muslim dengan wanita musyrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala batun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bidnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wala tankihul ojo padha nikah sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wadon musyrik hatta yu'minna sehingga iman sapa musyrikat. Wala amatun lan yakti utai wadon amat mukminatun kang iman kang mukmin iku khairun luwih bagus min musyrikatin tinimbang saking wadon musyrik. Walau ajabatkum senajan to nggawakake apa musyrikat ing sira kabeh. Wala tunkihu lan aja nikahake sira kabeh al musyrikina ing wong-wong lanang kang musyrik hatta yu'minu sehingga iman sapa musyrikin. Wala abadin lan yakti utawi budak kang mukminun kang iman kang mukmin iku khairun luwih bagus min musyrikin tinimbang saking lanang kang musyrik. Walau ajabakum lan senajan to nggawakake apa musyrikin ing sira kabeh. Ulaika utai mengkono-mengkono musyrikat iku yad'una ngajak sapa musyrikin musyrikat ilan nari marang neraka. Wa ulai ta Gusti Allah taala iku yad'u ngajak sapa Allah ilal jannati marang swarga wal magfirati lan pangapuran bidnihi kelawan itine Allah taala. Wa yubayyinu lan mertelake sapa Allah ayati ing pira-pira ayate Allah linnasi marang menungso langalahum supaya menas menungso iku yatadzakkarun padha nrimo pitutur sapa nas. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 221 dengan tema pernikahan lelaki muslim dengan wanita musyrik dengan subtema larangan mengenai perkawinan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, ayat 221 surah Al-Baqarah. Mengenai sebab turunnya ayat ini oleh Al-Waqidi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut.
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Marsad Al-Ghonawi. Marsad Al-Ghonawi sahabat yang tampan, yang ganteng, yang gagah. Nah, diutus Kanjeng Nabi pergi ke Mekah yang tujuannya menjemput sejumlah kaum muslimin yang masih tertinggal di Mekah untuk hijrah ke Madinah itu loh. Nah, kedatangan Marsad ke Mekah itu terdengar oleh seorang wanita musyrik cantik. Ya, pacarnya dulu itu yang bernama Nganakok. Nganakok yaitu teman lama Marsal sejak zaman jahiliyah. Mantan, ya belum mantan ya. Ya mantan berasa. Mantan pacar ini, cantik ini. Memang dia, Nganak itu seorang perempuan yang cantik. Marsad ganteng, tampan. Yang Nganak itu ya cantik. Semenjak Marsad hijrah ke Madinah, antara Nganak dengan Marsad itu belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu. Saling merindukan. Alangkah bahagianya kerinduan bisa ketemu. Nah, oleh sebab itu Nganak setelah mendengar kedatangan Marsad ke Mekah, langsung Nganak menemui Marsad. Hai, I love you Marsad. Nganak itu merayu-rayu Marsad untuk kembali berkasih-kasihan, berjumbuhan, bercium-ciuman, seperti dahulu. Nah, karena Marsad sudah masuk Islam, Marsad tetap menolak dan menjawab, gini Nganak, Islam telah memisahkan antara kita berdua. Just tenang nanti Marsad. Kalau saya tidak bisa itu, kalau saya tidak mampu itu. Kalau Marsad memang yakin, kuat Islamnya. Dia menolak dengan jawaban yang halus. Hai Nganak, memang dulu saya kekasihku. Sekarang Islam telah memisahkan antara kita berdua. Dan hukum Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Untuk mencium dan sebagainya, apalagi untuk bersetubuh. Mendengar jawaban itu Nganak berkata, memang orang kadang jatuh cinta. Oh Mas Marsad, berarti masih ada jalan keluar bagi kita. Baiklah, kita menikah saja. Kemudian Marsad menjawab, aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Just dengan baik itu, setuju tapi minta izin Kanjeng Nabi. Setelah kembali ke Madinah, disitulah Marsad itu matur pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, tugas saya sudah berhasil untuk menjemput teman-teman di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Nah, diceritakan, tapi begini Kanjeng Nabi, saya dulu memang punya kekasih namanya Nganak. Saya bertemu dengan dia. Kita sama-sama mencintainya Kanjeng Nabi. Maksud saya bagaimana untuk menikahinya antara saya dengan Nganak. Dia sama-sama mencintaiku, aku juga mencintai dia. Kanjeng Nabi, halalkah bagiku untuk mengawininya, untuk menikahinya, padahal ia masih musyrik? Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Nah, peristiwa khusus ini kan hanya sekedar contoh, satu contoh saja. Sedangkan hukumnya berlaku umum semua umat Islam seluruh dunia sampai akhir hari kiamat. Nah, ya tidak boleh, jawabannya kan itu.
Sama-sama harus iman, harus sama Islam kan gitu. Keterangan ayat 221. Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan musyrik, dan juga larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali ini ada kecualinya, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, walaupun dia gagah, kaya raya, punya jabatan dan sebagainya lah pokoknya, tapi ingat, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin yang beriman itu lebih baik untuk dikawini daripada mereka yang musyrik. Nah, kalau bisa ya sama-sama imbang. Yang laki-laki ganteng, tampan, yang perempuan cantik gitu. Kalau bisa, ya berdoalah soleh-solehkah yang paling pokok. Daripada dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, kan masih banyak yang beriman yang cantik-cantik, yang menarik hati, yang berakhlakul karimah. Ya kalau pilih-pilih ya gitulah. Tapi semuanya takdir Allah. Jodoh itu takdir Allah. Hadis anjing Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Jangan kamu mengawini atau menikahi perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka. Janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala atau sombong. Tetapi kawinilah mereka karena apa? Agamanya, yaitu iman dan akhlaknya. Budak perempuan yang hitam tetapi beragama lebih baik dari mereka yang tersebut di atas cantik rupawan. Tapi itu ya kadang-kadang kita ya milih yang cantik yang beriman berakhlak. Segitulah. Hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya. Syukur hartanya oke. Karena keturunannya, nasabnya oke. Karena kecantikannya oke. Dan karena agamanya. Nah, kalau itu dipilihlah salah satu, ya pilih perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. Ya, syukur-syukur semuanya, ya punya semuanya, alhamdulillah. Perkawinan erat hubungannya dengan agama, sangat erat. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah. Jadi dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat. Tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat, nah itu biasa sajalah. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan. Dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan. Nah ini harta warisan. Makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan, yang sudah diterangkan di atas tadi. Maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia dan menjerumuskan ke dalam neraka di akhirat. Sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin itu selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kesimpulan 1. Islam melarang laki-laki mukmin menikah dengan perempuan musyrik. Dan Islam melarang menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik selama mereka tetap dalam kemusyrikannya, kecuali sudah masuk Islam. 2. Larangan ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh. Itu sudah ketentuan Allah. Sebab erat hubungannya dengan keturunan
harta warisan dan masa depan Islam. Dan tidak bercampur aduk. Gak karu-karuan nanti. 3. Kaum musyrik yang menyembah selain Allah akan selalu berusaha menjerumuskan orang-orang mukmin ke jurang kehancuran dan kesesatan. Tapi untuk orang mukmin oleh Allah, dia mengikuti ajaran Allah akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam